Harusnya kan Ya. semakin tua semakin gimana, tapi semakin sensitif, semakin mungkin ada kekurangan-kekurangan kita, kemudian kita mengcovernya, membackupnya dengan emosi kita tadi. Aku tuh nggak tua-tua banget, aku masih bisa loh gini-gini gitu ya. Ya. Tapi kalau yang dibilang oleh Michi sependapat saya, karena sebenarnya IQ itu tidak menentukan segalanya. Jadi ada emotional. Dalam dunia pendidikan kita dari mulai TK itu sudah ada mata pelajaran storytelling, sudah ada. Tapi di SD nggak dilanjutkan dan guru-guru kebanyakan, ini bukan membuli nih ya, kebanyakan guru-guru nggak paham apa fungsi storytelling, apa fungsi guru mengajak bercerita, apa fungsi guru menyuruh murid bercerita, itu nggak dipahami. Itu permasalahan kita, sehingga kita selalu murid itu yang di bawah tidak didikan satu level dalam berbicara dan berpikir. Jadi walaupun teori kita punya, tapi kenyataannya apa yang bisa diperbuat? Nggak bisa apa-apa, karena kita tidak memahami secara mendasar hubungan kontak, hati ke hati itu kan kita nggak laksanakan sekarang. Orang lebih berbicara dari HP ke HP. Ya, kalau kau bilang tadi kan bahwasanya storytelling itu perlu ya kan gitu. Itulah yang sekarang sedang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan. Tapi justru karena dia menceritakan itu, dia kena bully. Apa pula model-model begini kan? Kan itu karena aku rasa Bang bully itu lebih banyak kaitannya kepada tadi itu, itu emotional question itu. Jadi lebih ke situ. Karena kalau orang misalnya tahu itu, dia yang si penerima itu juga lebih apa? Ada aku baca sebuah buku ya dari kalau nggak salah aku Norman Pensionfield itu dikatakan tidak ada satu orang pun bisa menyakiti hati saya tanpa seizin saya. Jadi itu kan orang itu kematangan emosinya udah sangat tinggi karena dia pikir kalau orang itu ingin nyakitin hatinya, berarti kalau aku sakit hatiku dia menang. Objektifnya tercapai. Ngapain aku penuhi keinginan dia sementara dia nggak suka sama aku? Nah, jadi I don't care. Artinya saya tidak izinkan tuh saya sakit hati. Jadi aku setuju banget. Jadi dalam kehidupan, terutama yang ada hubungan dengan bully ini, mengenai emosi, kematangan emosional itu sangat menentukan. Terus kalau itu dalam kasus yang lain, coba kasus sama tukang parkir itu aja lah, aku kasih contoh aja. Itu tidak akan mampu kita, tidak mampu kita untuk mempertahankan. Bang, aku juga galami yang kayak cerita-cerita siapa tadi si Isari. Banyak. Pernah aku dulu di Kampung Keling itu, gara-gara aku nggak mau bayar, dia hadang di depan mobilku. Ku dorong itu sampai terpental dia. Sampai terakhir berhenti aku lari dia. Makanya aku pertanyakan. Apakah emotional question itu berlaku enggak gitu soalnya ya kan? Jadi, tak bisa juga kita menarik secara langsung, itu memang dibutuhkan emotional question tadi. Dengan tukang parkir aja kita tak mampu untuk menaikkan emosi. Ada satu cara, ini mungkin profesinya siapa, Miki. Aku setelah banyak ngajar mengenai personality building segala macam, karena aku belajar lagi. Akhirnya aku paling tidak sebelum aku ngajar orang, aku terapkan pada diriku. Nah, jadi itu ada juga jadi beban. Masa aku masih berperilaku seperti ini sementara kita ngajarin orang supaya tidak seperti itu. Yang aku cerita ini kan dulu itu sumbu pendek juga sama kayak si. Aku bilang hati-hati, aku ini sumbuku pendek di gampang meledak ini. Tapi sekarang mikir gitu kan. Setelah itu nyesal. Itu malah lebih pelik ya. Aku sering merasa itu pelik. Ketika kita bersabar saja, urut dada saja. Ya, kemudian kita kapan kita mengekspresikan diri kita? Karena marah itu juga hak kita. Terhitung itu hak kita juga. Jadi perlu kita marah untuk mengingatkan, perlu kita marahi tukang parkir tuh. Jadi dengan kata lain, kita kan juga punya pengaruh-pengaruh pada diri kita. Ada terasa nggak? Sehabis kita marah, Bang Alis, ringan kepala kita. Ya, jadi betul. Jadi gini, aku mau katakan begini ya, konteksnya di agama juga diajarkan kan. Sebenarnya kan cuma duanya itu, bersyukur dan bersabar. Jadi sabar itu sebenarnya itu untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Nggak perlu kita mengekspresikan itu supaya orang berubah dan lain sebagainya. Paling tidak pada saat datang ke diriku, aku bersabar bahwa aku dapat pahala dari Allah dan itu aku ringan. Sama belum tadi. Marah itu itu nikmat dari Tuhan. Itu kalau memang udah harus pantas marah, kita nggak marah. Oh iya, betul nikmat. Iya, tapi kan ada batasannya. Ada batasannya. Makanya kenapa dibilang harus bersabar? Gitu loh. Jadi aku jalani itu terus. Yang kau bilang tuh gak jalani. Setiap kali aku marah, aku pergi ke toilet kamar mandi, aku basuh muka aku. Ya. Dalam ayatnya kan berwudu. Enggak, aku basuh. Aku mau lanjutkan itu. Kenapa nggak sekalian berwudu dan sholat? Aku bahas ayatnya.
Udah, keluar aku. Kalau kurang aku kuasai lagi. 3 kali aku lakukan. Tapi Kalau masih itu dikasih ketiga masih aku kurang marah juga, aja. enggak, kalau Mandi. ketiga kurang juga, ambil-rembel, isi air, siram orangnya. Betul. Sama ember-embernya. Iya. Aku melihatnya begini, kita tadi ilustrasi dengan bagaimana kita mengendalikan emosi ini kan begitu ya. Dengan kasus tukang parkir tadi seperti apa yang digambarkan oleh Hari. Sebenarnya bukan bicara sabar, bukan bicara tentang bolehnya marah. Yang dipersoalkan situ adalah kita tidak smart, tidak bijak. Memang hak tukang parkir itu untuk meminta uang parkir. Enggak, Bang, enggak. Dari mana hak dia minta uang, enak aja ngambil uang. Ngambil parkir, retribusi berbeda dengan pajak, Bang. Ya, Retribusi itu ada retribusi. pelayanan. Oke. Artinya kutipan retribusinya. Ya, karena di situ ada retribusi parkir. Katakanlah itu bukan pajak, retribusi. Itu ada hak dia untuk meminta itu. Dan ada kewajiban bagi kita untuk membayar. Tapi karena kita punya uang besar, yang tak mungkin kita untuk apakan, siogianya kita nukarkan aja kalau kita bijak. Tapi kita menunjukkan kehebatan kita, kekuasaan kita bentak-bentak tukang apa parkirnya. Macam mana, Prof? Iya, apa menutupi kesalahan kita juga nggak nyediain uang kecil. Kita nggak ada uang Tapi kecil. nggak begitu, Michi. Itu bisa dibalik. Adalah salah dia juga, dia nggak nyediakan uang kecil. Padahal dia petugas Coba parkir. uang kembali. Dia kan baru bilang, Pak, baru 2 mobil yang parkir sini, Pak. Katanya. Jadi Bagaimana? ini bang bergeser ke parkir. Malam parkir. Jemput biniku dulu di apa namanya Skylife Building gitu. Nggak nampak aku duit tuh. Aku kasih lah sama tukang parkir. Waktu itu masih 500 perak tuh parkir. Supaya yang ku kasih itu uang 5.000. Kasih. Dia pegang. Gua kasih Pak. Ya, Dia hafal muka aku kan. Besok efeknya luar biasa. Begitu aku datang, itu semua diangkat. Sini Pak gitu. Jadi pikir-pikir ada juga dampaknya positif. Itu karena nggak sengaja. Coba kalau misalnya diminta parkir, jangan kasihlah 2.000, kasih 5.000 perak. Anggap sedekah. Besok-besok kita ditanda sama orang itu kan. Amal dapat, pelayanan dapat gitu. Makanya apa sebab aku kasih contoh itu tadi itu kan kaitkan dengan pembulian tadi kan begitu ya. Kalau kita tidak ingin untuk dibully, kita harusnya sudah mempersiapkan semua persoalan itu perfect gitu ya. Jangan sampai kita dibully, bertindaklah kita jalan yang sebagus-bagusnya gitu. Ya, orang yang dibully itu kan karena dia tidak perfect untuk mempersiapkan dirinya. Bully itu ada yang pengen mengekspresikan superioritasnya kepada orang lain. Otoritas. Itu kan, jadi macam-macam. Tapi sebenarnya kasus Bang Halis tadi, kalau itu tukang parkir di Kampung Geling, itu paling gampang. Nah, Waktu itu ada orang kecil ke komandan, lain kali ya. Up, dia. Oh, Oh, aman. orang Geling itu dengan komandan dia udah senang. karena aku tahu bahwa mereka itu kan pasti akan membuli. Maka salah satu alternatifnya, aku membuat opsi lain. Dengan memberikan 2 batang rokok, gantinya ini ya. Nah, itu makanya kalian ngerokok. Jadi setiap ada apa, gantinya. Bang, kami merokok, tapi karena tiap hari ngasih tukang parkir, habis rokok kami. Kami rokok lagi. Ya, tahu ada sesuatu karya besar. Ini dari efek takut membuli, takut resiko membuli. Itu rakyat Rusia itu udah nggak tahan dengan pemerintahnya, membuli takut dipenjara, maka muncullah buku Mati Ketawa Cara Rusia, dan itu makinnya banyak. Itu membuli bukan main di buku itu. Baik, biar dikonklusikan oleh Amici dulu. Ya. Pembahasan kita nih. Iya, jadi walaupun bully ini merupakan peristiwa yang sudah dikenal sejak lama dan mungkin dengan kemasan casing yang baru, sekarang jadi definisinya itu makin merambat kemana-mana, makin meluas, dan kita harus aware juga bahwa tindakan bullying ini ada di sekitar kita dan sangat dekat dengan sekitar kita. Jadi hal-hal yang dulu mungkin kita anggap hal-hal normal, ternyata itu semi membuli kita dengan teman-teman yang mengolok orang nggak berdaya, dengan maksud mungkin, nah ini maksudnya hanya sebenarnya bukan untuk menindas, tapi mungkin orang itu penerimaan orang juga berbeda-beda. Mungkin kita juga supaya dampaknya bullying ini kan beda-beda lagi tadi. Ada yang semakin kuat, ada yang semakin down orangnya dan bahkan bunuh diri. Itu kita mungkin harus mempersiapkan juga pada sekitar kita, anak cucu kita supaya mereka juga tetap mentalnya kuat kalau dibully orang. Dan kalau merasa tidak nyaman boleh mengatakan pada orang-orang tertentu yang lebih berkuasa sehingga bisa menghentikan perundungan itu. Apalagi kalau sudah menyangkut fisik,
Jangan sampai mereka Ya. kebablasan dan melukai dirinya sendiri. Tapi yang paling penting mereka tetap harus bisa menghargai diri mereka dengan kekurangan-kekurangan yang mungkin ada dan bukannya malah cari jalan pintas supaya nggak dibully lagi bunuh diri. Tapi Dan kasus bunuh diri itu di Indonesia kan kecil ya. Beda kalau di Jepang ya. ya beda tapi tetap tinggi karena secara dunia dalam 40 detik ada 1 orang yang bunuh diri. Indonesia sendiri cukup tinggi juga tapi nggak terdeteksi. Ya. Tapi kalau Jepang memang tinggi karena Jepang Tapi apa bunuh diri itu karena efek bully atau bunuh diri karena depresi kan macam-macam yang disebut iya, data. iya. Depresi sebagai efek daripada Bisa dari bully, Apa? depresi atau dari keadaan tekanan ekonomi dalam kehidupan juga bisa depresi kan bisa bunuh diri juga kan. Ya, Prof. Michi, saya mau nanyakan kaitan pembuli ya, dengan kejiwaan. Jadi pembuli ya, kalau pembuli ini biasanya mereka ada 2, ada yang dia tindak memiliki insting agresif yang tinggi, yang senang sekali menindas orang lain, ya membuat orang lain menderita, dan kemudian ada yang mungkin menutupi kekurangannya dengan membuli. Jadi supaya aku nggak dibully, aku harus jadi pembuli. Ada yang seperti itu. Itu kalau untuk yang pembuli. Tapi untuk yang dibully, ini biasanya juga ada 2 kutub juga ya. Ada yang dia malah semakin down. Saya selalu jadi olok-olok dari dulu sampai sekarang udah labeling dirinya sendiri. Jadi dulu pun saya kayak gitu, termasuk orang-orang yang inferioritas. Nanti pun saya akan begitu juga. Daripada saya lama-lama semakin gawat, marilah saya bunuh diri. Tapi ada yang tadi, saya nggak mau lagi menerima perlakuan gini, sekarang nggak boleh 1 orang pun mengejek saya, menyentuh saya akan buktikan. Bahkan kadang-kadang sampai saya akan membuli lagi. Bisa saya terjadi seperti itu. Apakah pembuli itu bisa disamakan atau identik dengan buzzer? Apakah pembuli ini bisa dibayar atau keluar dari hati sendiri atau gimana? Sebenarnya kalau pembuli ini bisa diajak ya, tolong ya nanti ini dibully terus dibayar. Itu ada anak pejabat saya nggak suka nih, tolong dirame-ramein ya bisa, tetap bisa. Tapi kalau yang namanya bully murni tadi dia sendiri yang ada keinginan untuk menindas, dibayar nggak dibayar, dia seneng tuh orang tertindas. Tapi kan sering sekali gangster ya, antar gangster tuh anak pejabat atau anak entah siapa itu sering sekali. Anak baru, paling nggak anak baru ya itu selalu. Memang ya cyber ini, kalau kita lihat sekarang ada satu kasus yang kemudian viral dan kemudian setiap orang yang berkomentar itu cenderung membuli. Oh iya. Semua orang yang tidak tahu masalah juga ikut membuli. Itulah kerjanya. Begitu aja memang kerjanya. Padahal dia nggak ngerti siapa orang ini gitu. Itu kan dampak yang tidak baik ya, Michi ya. Nah, ada itulah yang cyberbullying tadi, tapi kadang-kadang dia posting juga aneh-aneh gitu, dia posting aneh-aneh, kemudian nanti semua orang lah ikut berkomen. Nah itu kan lumayan juga, jadi naik segala macam followernya, jadi naik. Kadang-kadang tuh settingan juga semua ya, tapi nah itu kita nggak tahu juga. Mungkin dia memposting apa, kemudian reaksi orang seperti apa, terakhirnya dia bunuh diri, orang tuanya nggak tahu. Udah bunuh diri aja karena cyberbullying tadi. Tapi yang paling jelas, daripada dibully lebih enak kebully lah. Piring 2 piring pun enak. Kalau aku bilang, ini kembali ke si Idrus ini sebetulnya. Jadi untuk mempersiapkan anak atau cucu kita agar tidak dibully, yang diperkuat itu apa ya Idrus? Imannya ya. Ya. Aku nggak terus ya, aku sampai imannya pengetahuanku sampai imannya aja, tapi bagaimana menciptakan iman tahu nggak tahu terus. Ya, itu kan ada tingkatan lah dari mulai kecil. Tapi yang paling penting kan pengawasan menurut aku. Hati-hati juga kita kadang terlalu banyak mengajarkan di rumah, kemudian dia lihat di lapangan yang berbeda dengan apa yang diajarkan oleh orang tuanya, sehingga terjadi pemberontakan pada dirinya. Akhirnya dia malah kalau kuat menjadi penyerang gitu loh. Itu yang terjadi dengan kemarin cucuku. Akhirnya dipanggil orang tua semua dipanggil, pulang-pulang masih ngomong. Dengar kabar dari guru kamu tendang teman. Iya, Bu Si. Dia pamer kan. Jadi sikap dia berontak terhadap ketidakbenaran sampai dengan fisik. Ya, itu bahaya juga kan karena terlalu keras di rumah. Kalau aku melihat gini, kalau bully itu dikaitkan dengan keberanian. Kalau kebully itu dikaitkan dengan nasi yang selera. Jadi walaupun nasinya itu berasnya itu sama, beras sama-sama beras mati, tapi kontennya lain, maknanya jadi lain. Nasi kebuli, nasi biryani lain artinya. Iya, Bang, betul bang. Yang paling enak dua-dua itu kalau gratis bang. Tadi sadar ya itu memang bully itu ada di sekitar kita. Ya. Bukan tidak mandang umur ya. Bayangkan dari kecil kita sudah merasa dibully membuli dan sekarang pun di usia tua ini bang terasa juga kadang-kadang kita dibully orang.
Padahal Walaupun kita nilainya suka membuli orang, tapi Mohon kita kan maaf. suka Nah, membuli sebenarnya orang. ada penutup dari apa tadi dari Miki, menarik ya. Sebenarnya efek dari bully itu yang harus kita kendalikan, harus kita manage. Kita kan semua pernah dibully mungkin ya, tapi nggak tahu kalau si Ise mungkin karena tadi. Aku Itu juga dari aku SMP bilang di SMA. iman itu. Enggak, ada usaha untuk kita kuat. Terakhir aku seperti itu. Dulu aduh capek lah. Kalau mereka kadang-kadang melihat dari sisi lemah kita dibully. Tapi justru dengan demikian ada lama-lama terbentuk itu benteng. Sekarang kita Bro. sedang membuli orang nih. Terus yang membuat anak kita itu kuat atau tidak? Karena kita sudah membiasakan mereka di rumah itu untuk dibully. Contohnya, bodoh kau. Itulah dasarnya itu. Iya, Memperkuat diri seorang anak itu pun dari rumah. Menjadikan dia seorang pembuli pun datangnya dari rumah. Iya bang, itu Dia betul. Bang, jadi gini kan bang, begitu. aku mau buka sedikit bang. Jadi aku kan pemarah juga, di luar tuh sering lah aku marah. Yang namanya supir angkot tuh sering kali lah itu. Aku turun, aku kupukul. Nah, di dalam rumah aku dapat perlawanan berbeda. Anakku yang lain dan istri dan yang lain bilang, Papa nggak boleh begitu. Tapi anakku yang ketiga bilang, cocok apa yang Papa lakukan. Nah, itulah. Jadi sekarang kalau aku jalan sama dia, ada apa-apa, dia yang turun duluan, dia mukul, awak yang takut. Tengok dia mau mukul orang. Ya, oke. Yuk, udah. Jadi itu tergantung kita ya, Michi ya. Iya. Ya, Yuk, Michi. Nasihatilah kami yang masih marah-marah ini. Oke, thank you. Yes. Assalamualaikum. Oke, mudah-mudahan kita tidak dibully orang. Tapi kalau Anda mau membuli orang, silahkan. Jangan juga membuli. Oke, selamat bertugas nih untuk teman-teman. Thank you ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.